Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan dan persentase penerima pendapatan selama kurang waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis diagonal. Sumbu vertikal menunjukkan bagian pendapatan total yang diterima oleh setiap persentase penjumlah penduduk. Adapun sumbu horizontal menunjukkan jumlah penerima pendapatan dalam persentase kumulatif. Gambar kurva Lorenz. Untuk menggambar kurva Lorenz, kita perlu menghitung bagian kumulatif dari total pendapatan yang dimiliki oleh setiap desil. Ini akan menjadi nilai sumbu vertikal. Bagian pendapatan kumulatif dari desil tentunya adalah proporsi total pendapatan yang dimiliki oleh desil tersebut dan semua desil di bawahnya. Koefisien Gini. Teori koefisien Gini dikembangkan oleh ahli statistik dari Italia bernama Corrado Gini pada tahun 1912. Koefisien Gini menghitung rasio dari bidang yang berada di antara bidang diagonal dan kurva Lorenz. Kemudian dibagi dengan total bidang setengah bujur sangkar tempat kurva berada. Koefisien Gini adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu kelompok atau populasi. Bagaimana cara kerja koefisien Gini? Cara kerja koefisien Gini yaitu dengan menggunakan kurva Lorenz sebagai dasar perhitungannya. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara persentase kumulatif penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan atau kekayaan. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal sempurna yang menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna, maka semakin tinggi tingkat ketimpangannya. Koefisien Gini mengukur seberapa jauh kurva Lorenz jatuh dari garis kesetaraan dengan membandingkan area A dan B yang dihitung dengan cara berikut. Koefisien Gini sama dengan A per A tambah B. Kurva Lorenz adalah garis kesetaraan, di mana pendapatan dibagi secara merata. Area A adalah O, dan demikian pula koefisien Gini. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan koefisien Gini. Koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna. Koefisien Gini bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Koefisien Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Koefisien Gini antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat. Koefisien Gini lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi. Cara mengatasi kesenjangan ekonomi. A. Pendidikan. Salah satu penyebab kesenjangan ekonomi adalah pendidikan yang tidak merata. Pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pembangunan gedung sekolah secara merata, terutama di daerah pelosok. 2. Pembagian buku-buku sekolah secara gratis. 3. Menyediakan sekolah gratis. 4. Membangun sarana dan prasarana yang memadai. 5. Memberikan fasilitas yang memadai. B. Infrastruktur. Pembangunan jembatan, bandara, dan pelabuhan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. C. Subsidi. Subsidi diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan subsidi diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat.